Halo semuanya. Siapa nih di sini yang masih belum paham tentang harga keseimbangan? Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang harga keseimbangan. Simak terus videonya ya. Pertama-tama, terlebih dahulu kita harus tahu nih, apa pengertian dari harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai equilibrium price dapat didefinisikan sebagai yang pertama, titik keseimbangan, yaitu harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ini menciptakan kondisi stabil di pasar, di mana tidak ada kelebihan permintaan ataupun kekurangan, atau kelebihan penawaran, atau disebut dengan surplus. Yang kedua, proses pembentukan, yaitu harga ini terbentuk melalui interaksi antara penjual dan pembeli tanpa adanya tekanan eksternal. Dalam proses tawar-menawar, kedua pihak mencapai kesepakatan harga yang dianggap adil bagi mereka. Sekarang kita sudah paham nih, apa pengertian dari harga keseimbangan. Jadi, kira-kira bagaimana ya harga keseimbangan itu bisa terjadi? Atau bagaimana proses terjadinya harga keseimbangan? Nah, jadi ikuti terus ya teman-teman. Apakah teman-teman tahu bagaimana harga keseimbangan terjadi? Jadi, harga keseimbangan ini terjadi melalui interaksi antara permintaan dan penawaran atau antara pembeli dan penjual di pasar. Prosesnya dimulai dengan kegiatan tawar-menawar antara pembeli dan penjual, di mana kesepakatan harganya tercapai saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jika harga yang diberikan terlalu tinggi, akan ada kelebihan penawaran atau yang disebut juga dengan surplus. Sedangkan jika harganya terlalu rendah, akan terjadi kelebihan permintaan atau yang disebut dengan shortage. Dalam kondisi yang ideal, harga keseimbangan ini stabil dan berfungsi sebagai patokan bagi transaksi di pasar dan menciptakan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui mengenai fungsi harga keseimbangan. Apa sih fungsi harga keseimbangan itu? Jadi, harga keseimbangan berfungsi sebagai titik di mana jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, menciptakan stabilitas di dalam pasar. Fungsi ini penting karena mencerminkan kebutuhan dan preferensi masyarakat, memberikan sinyal kepada produsen untuk menentukan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi, serta mendorong inovasi dan efisiensi dalam proses produksinya. Selain itu, harga keseimbangan dapat membantu dalam pembagian hasil produksi antara konsumen dan produsen, memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan secara optimal. Dengan demikian, harga keseimbangan ini berperan krusial atau sangat penting dalam menjaga keseimbangan di pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, setelah kita mempelajari pengertian harga keseimbangan, bagaimana harga keseimbangan dapat terjadi, dan manfaat harga keseimbangan, kita juga akan mempelajari apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan. Nah, faktor yang pertama adalah perubahan permintaan. Jika permintaan terhadap suatu barang meningkat, sementara pasokan tetap, harga akan cenderung naik. Faktor yang kedua adalah perubahan penawaran. Jika penawaran suatu barang meningkat, tetapi permintaan tetap, harga akan cenderung turun. Dan faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir adalah ekspektasi masa depan. Harapan produsen dan konsumen tentang kondisi pasar di masa depan juga dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli atau menjual. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai nih di akhir materi, yaitu pembahasan mengenai contoh kasus dari harga keseimbangan. Kita bisa lihat di tabel sebelah kiri yang berisikan harga telur, jumlah permintaan, dan jumlah penawarannya. Ketika harga telur 20.000, maka jumlah permintaannya 5 dan jumlah penawarannya 25. Dan seterusnya. Setelah itu kita bisa masukkan data-data tadi ke dalam kurva seperti yang di sebelah kanan dengan memasukkan jumlah barang atau quantity di garis horizontal dan harga dalam rupiah atau price di garis vertikal. Nah, setelah itu kita bisa bahas yang mana sih harga titik keseimbangannya, yang mana sih harga di atas titik keseimbangan, yang mana sih harga di bawah titik keseimbangannya. Nah, kita bahas dari yang pertama yaitu surplus atau di atas titik keseimbangan.
Ketika harga 20.000 dan 17.500, maka akan terdapat surplus karena penawaran melebihi permintaan. Ini berarti produsen memiliki stok telur yang lebih banyak daripada yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua ada titik keseimbangan atau 15.000. Saat harga turun menjadi 15.000, maka kurva permintaan akan bertemu dengan kurva penawaran, yang menyebabkan pasar akan mencapai titik keseimbangan, yang berarti jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah yang dikonsumsi. Yang ketiga ada kekurangan, atau di bawah titik keseimbangan. Ketika harga turun menjadi 12.500 atau bahkan lebih rendah lagi, seperti 10.000, maka situasi akan berbalik menjadi kekurangan, yang berarti konsumen menginginkan lebih banyak telur daripada apa yang disediakan oleh produsen. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai harga keseimbangan pada kali ini. Kami meminta maaf jika terdapat kesalahan kalimat atau kata dalam video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam belajar.